Kami bersyukur kepadamu Tuhan di malam hari ini. Dalam semua situasi, keadaan, cuaca, kami percaya bahwa Engkau Allah di atas segalanya. Dan Engkau akan bekerja menolong kami supaya kami mendapat berkat dari firman-Mu. Kami serahkan semua peralatan yang kami pakai, Tuhan memberkati dan menguduskannya. Kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja untuk menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengar mengerti dan mendapatkan sesuatu untuk kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 6. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca secara responsoria. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, sampai di situ pembacaan kita. Yang menjadi tema kita malam hari ini, masih ada harapan. Masih ada harapan. Situasi yang terjadi pada saat ini, situasi COVID-19 belum selesai. Baru muncul lagi Sinabung, Gunung Sinabung di Tanah Karo. Berarti di tengah-tengah situasi yang kita hadapi, seringkali kita bertanya-tanya, apa yang akan terjadi? Apa yang akan kami alami ke depan? Tapi tema kita malam ini masih ada harapan. Walaupun situasi kurang mendukung, walaupun situasi kurang menyenangkan, tapi masih ada harapan. Saudara, setiap orang pada awal terjadi COVID-19 ada gejala. Ketika seseorang itu kena virus, dia punya gejala. Gejalanya itu ada beberapa poin, sehingga lewat gejala-gejala yang terjadi, maka para medis memutuskan, oh ini COVID, ya, ini kena virus. Tetapi di samping itu ada juga yang orang tanpa gejala, OTG, ya. Tanpa gejala ada yang dikatakan, oh ini positif, gitu. Nah, malam hari ini saudara, kita akan melihat ke dalam diri kita. Gejala apa yang kita alami? Hal-hal apa yang sedang terjadi di dalam diri kita? Untuk membuktikan, menyatakan siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan, itu sudah ditulis dari ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Berarti keadaan jemaat Efesus dulu mati. Mati secara rohani, bukan mati jasmani. Kalau jasmani kita masih bisa berjalan-jalan sampai sekarang. Mati yang dimaksud di sini adalah secara rohani. Bagaimanakah mati rohani? Terpisah hubungan antara Allah pencipta kita. Itu mati rohani. Orang yang terputus hubungannya dengan Allah pencipta, pasti dia akan
mendengarkan apa yang dikatakan orang. Kalau tidak ada Allah yang mengarahkan kehidupan kita, pasti kita mengambil jalan kita sendiri atau mengikuti jalan orang lain. Maka ada 5 tanda atau 5 gejala, ciri yang nyata di dalam diri manusia menyatakan bahwa dia itu mati secara rohani. Kalau menyatakan orang positif kena virus corona, ada beberapa poin ya sebagai tanda-tanda. Kalau untuk menyatakan atau melihat diri kita, apakah kita mati rohani, ada 5 cirinya, ada 5 tanda-tandanya membuat kita positif ya, positif mati rohani. Nah, pertama tandanya adalah mengikuti jalan dunia. Mengapa mengikuti jalan dunia? Karena terpisah dengan Allah, sehingga Allah tidak mengarahkan kita, maka kita tidak tahu mengambil jalan. Kita tidak tahu mengikuti siapa, sehingga kita mengikuti jalan dunia. Bagaimana orang mengikuti jalan dunia? Jalan dunia ini artinya apa yang diperbuat oleh orang lain, apa yang dikerjakan oleh orang lain, itu yang kita kerjakan. Contoh nyata, kalau orang menjalankan uang panas, kita juga ikut menjalankannya. Ini namanya membungakan uang. Banyak sekali orang pekerjaannya menjalankan uang panas, membungakan uang. Kenapa? Karena dia melihat temannya seperti itu. Dia melihat tetangganya dengan melakukan itu dia kaya, dia banyak uang. Ini namanya mengikuti jalan dunia. Walaupun banyak uang, walaupun banyak pendapatan, tetapi itu salah satu ciri ya, salah satu contoh mengikuti jalan dunia. Itu bagi pedagang. Kalau bagi anak sekolah, jalan dunia itu ketika teman-temannya waktu ujian nyontek, dia pun ikut nyontek. Ini namanya mengikuti jalan dunia. Orang semua seperti itu kok. Teman-temanku melakukan itu, maka aku pun ikut melakukannya. Ini namanya mengikuti jalan dunia. Saudara mungkin pernah melihat sungai. Sungai itu biasanya ada ikan. Ikan yang hidup, dia biasa melawan arus sungai. Tapi kalau ada ikan mati, dia pasti mengikuti arus. Kemana arus, ke situ dia ikut. Karena tidak ada kekuatannya melawan arus. Jadi orang yang mati rohani pun mengikuti jalan dunia, mengikuti apa yang orang lain perbuat, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia tidak ada kekuatan untuk menolak. Itu namanya mati. Jadi ikan mati tidak bisa melawan arus. Manusia mati rohani juga demikian. Dia tidak berani melawan arus dunia, maka dia mengikuti apa yang terjadi. Arus dunia apa yang berkembang, yang walaupun itu salah, walaupun itu berlawanan dengan kehendak Tuhan, dia akan lakukan karena dia tidak mampu untuk melawannya. Tidak ada kekuatan melawan karena mati. Ya, orang mati tak punya kekuatan, tak berdaya. Itu ciri pertama. Jadi nanti saudara bisa lihat sendiri apakah saudara sudah kena positif ya. Positif mati rohani maksudnya, bukan positif corona ya. Positif mati rohani ada 5 cirinya. Pertama, mengikuti jalan dunia. Contohnya tadi membungakan uang, nyontek, dan sebagainya. Banyak contoh-contoh bagaimana mengikuti jalan dunia ini. Bukan mengikuti jalan Tuhan, tapi mengikuti jalan dunia. Karena dengan Tuhan sudah terputus hubungan, sudah terpisah. Itu pertama. Lalu yang kedua adalah mentaati penguasa kerajaan angkasa. Itu iblis. Mentaati penguasa angkasa, mentaati iblis. Contoh nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah, mungkin saudara sering mengikuti ya apa yang dikatakan oleh dukun,
apa yang dikatakan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Itu saudara ikuti. Seperti yang sering saya lihat sendiri ketika membawa bayi keluar rumah, dia katakan, oh supaya anakmu tidak kena setan, tidak diganggu oleh iblis, ikatkanlah berapa benang biasanya di situ ya, 3 warna ya. Ikatkanlah 3 warna benang di tangannya. Lalu dilakukan. Ketika kita ikatkan, kita percaya, oh anakku akan dilindungi, anakku tidak akan kena setan. Padahal itu menjadi ciri membuktikan saudara mentaati penguasa kerajaan angkasa. Itu tanda, itu sebagai tanda. Maka kemana saja saudara pergi, iblis sudah tahu, oh itu milik kita, karena dia mentaati kita. Ya, itu tandanya ada di tangan anaknya. Lalu contoh yang lain adalah ibu hamil. Biasanya ibu hamil itu kemana-mana dia bawa bawang atau bawa gunting supaya tidak diganggu oleh setan. Ya, sebenarnya itu semua sebagai bukti bahwa orang yang mengerjakan itu adalah taat kepada iblis, taat kepada penguasa kerajaan angkasa. Dan contoh yang ketiga, kalau seseorang punya jimat, maka jimatnya ini nggak boleh dilangkahi. Maka setiap kali dia mau mandi, jimatnya disimpan di atas supaya tidak dilangkahi oleh siapapun. Ini namanya taat. Apa yang disuruh, apa yang dikatakan kita lakukan, itu taat kepada penguasa kerajaan angkasa. Tanpa kita sadari, ya. Itu ciri kedua. Baru yang ketiga adalah ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Ciri orang mati rohani yang ketiga adalah mengikuti atau menuruti hawa nafsu daging. Hidup dalam hawa nafsu daging. Apakah hawa nafsu daging? Hawa nafsu daging itu dia senang sekali melihat film porno. Itu hawa nafsu namanya. Dia saksikan film porno, lalu sesudah dia saksikan, lama-lama dia melakukan. Ini namanya hawa nafsu. Ya, yang kedua contoh hawa nafsu adalah berpacaran sebelum waktunya. Itu pun hawa nafsu. Hawa nafsu daging menguasai dia. Saudara tahu kapan pacaran yang tepat? Dan untuk apa pacaran? Pacaran itu tujuannya adalah untuk memasuki perkawinan, memasuki rumah tangga. Jadi kalau orangnya masih sekolah, masih SMP atau SMA, nggak cocok pacaran, belum tepat. Jadi siapa yang pacaran sebelum waktunya, berarti saudara hidup dalam hawa nafsu daging. Ya, mengikuti hawa nafsu, hidup di dalamnya. Itu ciri ketiga. Lalu ciri yang keempat adalah kehendak daging. Kehendak daging ini banyak sekali, saudara. Kehendak daging mulai dari mata. Apa kehendak mata? Kehendak mata ini selalu mau nonton dari pagi sampai malam. Ini kehendak mata. Maka handphonenya itu melekat di dalam dirinya. Handphonenya melekat di dalam matanya atau TV. Ini namanya apa ya? Kehendak daging. Kehendak daging mulai dari matanya sampai seluruh tubuhnya, diikutinya kehendaknya. Selain daripada dia nonton lalu handphone, TV menguasai dia, ada lagi kehendak daging itu mau tidur terus. Itu kan kehendak mata juga ya. Matanya mau tidur terus. Padahal waktu tidur itu ada 8 jam 1 hari itu paling lama. Tapi dia mau terus tidur aja. Berarti mengikuti kehendak daging. Selain daripada kehendak mata, ada juga kehendak perut, ya. Kehendak perut ini apa dia keinginannya? Mau makan terus, ya. Mau makan aja. Ini kehendak daging juga. Selain daripada mau makan aja, ada orang yang bermalas-malasan. Ini kehendak daging.
kehendak daging. Mau tidur-tiduran, bermalas-malasan, mau nonton terus, ini semuanya kehendak daging. Mau makan aja terus juga kehendak daging. Ya, jadi banyak sekali contoh-contoh kehendak daging. Siapa yang menuruti kehendak dagingnya, inilah cirinya orang masih mati. Orang mati tak punya kekuatan untuk melawan. Orang yang mati rohaninya tak ada kekuatannya melawan kehendak dagingnya, maka dia terus ikuti, tunduk kepada kehendak daging. Ada lagi kehendak dagingnya mau jalan-jalan aja ya. Kalau nggak jalan-jalan stres dia. Maka mau jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Karena apa? Tidak ada penghiburan dari Allah kepada dia. Dia stres ya. Dia butuh penghiburan. Maka cari pelarian dengan jalan-jalan. Itu termasuk kehendak daging. Yang terakhir adalah pikiran jahat. 5 cirinya. Pikiran jahat ini biasanya dia susah kalau orang lain senang. Dia susah kalau orang lain berhasil. Ini pikirannya jahat ini. Dia senang kalau orang menderita. Dia senang kalau orang susah. Ini termasuk pikiran jahat. Ini sudah merupakan ciri orang mati. Jadi coba saudara-saudara, lihatlah dirinya. Ya, kalau kita biasanya periksa, ketika ada ciri-ciri seperti yang dikatakan oleh dokter, maka divonis kamu positif. Ya. Sekarang lihat 5 ciri ini tadi. Mulai dari mengikuti jalan dunia, mentaati penguasa kerajaan angkasa, hidup dalam hawa nafsu daging, kehendak daging, pikiran yang jahat. 5 poin ini, apakah 5-5-nya ada pada saudara? Inilah ciri-ciri orang mati rohani. Berarti mungkin sesudah saudara mendengar ini, saudara merasa bahwa saudara baru tersadar. Oh, baru ini aku sadar. Rupanya aku mati secara rohani. Aku positif mati. Ya, aku bukan positif corona, tapi positif mati rohani. Sudah terdeteksi malam hari ini. Jadi yang bisa mendeteksi orang mati rohani adalah firman Tuhan. Dari Efesus 2 ayat 1-3. Dari sini 5 cirinya. Berapa yang ada pada saudara? Kemungkinan besar 5-5-nya ada. Itulah membuktikan saudara sudah positif. Ya, positif mati rohani. Kalau positif mati rohani, apa yang akan terjadi? Kalau positif kena virus corona, orang pasti takut mati. Kalau positif kena virus dosa atau positif mati rohani, akibatnya lebih parah. Itu ayat 3 bagian B. Mari kita baca. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ini akibat. Kalau kita masih mati rohani kita, terputus hubungan dengan Allah, maka kita akan mengalami akibatnya dimurkai. Ya. Harus, ada kata harus dimurkai oleh Allah. Murka itu amarah. Murka itu sama dengan hukuman. Berarti orang yang terdeteksi mati rohani pasti dimurkai Allah. Tidak bisa tidak, harus ya. Harus itu berarti harus mati, harus dihukum, harus dimurkai oleh Allah. Apa kata harus? Harus itu sama dengan pantas, selayaknya, sewajarnya. Orang mati rohani wajar dimurkai oleh Allah. Orang mati rohaninya pantas dihukum oleh Allah karena sudah putus hubungan dengan Allah. Apa yang membuat putus hubungan kita dengan Allah? Putus hubungan tadi oleh karena pelanggaran kita, oleh karena dosa-dosa kita. Berarti siapakah di antara kita yang tidak pernah melanggar,
Siapakah kita tidak pernah berdosa? Semua manusia pernah melanggar, semua pernah berdosa. Dosa dan pelanggaran membuat terpisah dengan Allah. Kalau terpisah dengan Allah, itu membuat kita mengikuti jalan dunia ini, bukan mengikuti jalan Allah. Tapi apa kata orang, apa yang kita lihat, apa yang diperbuat oleh orang lain, kita ikut-ikutan, tidak ada kekuatan melawan. Ini namanya mati rohani. Taat kepada kerajaan angkasa, itulah iblis. Banyak contoh yang sudah kita dengar. Menuruti hidup di dalam hawa nafsu daging. Anak muda sekarang rata-rata sudah punya handphone. Setiap melihat handphone pasti ada pornonya. Kalau saudara melekat di situ, berarti hawa nafsu menguasai saudara. Kehendak daging saudara bermalas-malasan. Kehendak daging mengikuti kehendak mata. Apa yang diinginkan mata? Mau nonton terus, mau tidur terus. Ini kehendak mata. Ini ciri-cirinya. Lalu ciri kelima tadi, pikiran jahat. Saudara-saudara, kita harus menyadari siapa kita, menyadari keberadaan kita. Lebih cepat kita tahu keberadaan kita, lebih baik. Ya, ada pernah saya jumpa dengan orang, ya, seorang bapak, dia bilang, saya takut periksa. Kenapa? Nanti kalau ketahuan penyakit saya parah, saya menjadi lebih parah, ya. Kalau ketahuan saya penyakitnya penyakit yang berbahaya, membuat saya tidak semangat lagi. Tapi saya katakan begini, itu bukan jalan keluar yang terbaik. Jalan keluar yang tepat adalah lebih cepat terdeteksi penyakitnya, pasti ada jalan keluarnya, ada obatnya. Tapi kalau penyakit tidak diperiksa, ini akan membuat dia semakin lama semakin buruk keadaannya dan membawa dia kepada kematian. Keadaan manusia pun tidak beda, saudara. Keadaan kehidupan manusia di dunia tidak beda dengan penyakit yang sudah ada di dalam tubuh seseorang. Manusia kalau tidak mau tahu, tidak pernah periksa diri, tidak pernah mau melihat siapa kita, ini lebih berbahaya. Mengapa? Karena orang yang sudah melanggar, orang yang berdosa, berarti semuanya mati rohaninya. Putus hubungan dengan Allah pencipta kita. Kalau sudah putus hubungan dengan Allah pencipta, pasti kita akan dimurkai oleh Allah. Kita akan dihukum oleh Allah. Dan murkanya bukan sementara. Hukumannya bukan sementara, saudara. Tetapi hukuman Allah ini selama-lamanya. Maka kita bersyukur, lebih cepat kita sadar diri kita siapa. Lebih cepat kita bisa mencari jalan keluarnya. Maka tema kita tadi, masih ada harapan. Walaupun kita divonis, ya, sudah positif mati rohani, ada harapan di balik itu. Pengharapan apakah itu? Ada kehidupan. Walaupun ada hukuman, ada amarah, ada murka dari Allah, tapi ada juga jalan keluar. Setiap penyakit ada obatnya. Demikian juga dengan manusia yang sudah mati rohani, ada kehidupan. Kehidupan yang kita perlukan supaya kita hidup secara rohani. Rohani kita mati, ada obatnya untuk membuat kembali hidup. Mari kita lihat apa obatnya. Ya, apakah saudara memerlukan obatnya? Apakah saudara butuh mendapatkan pengharapan atau sudah apatis? Sudahlah, mati-matilah. Malah ada orang bilang, ya mati lebih baik, gak usah percaya. Kenapa? Karena kalau saya mati nanti lebih ramai di sana. Ya, lebih banyak kok yang gak percaya, berarti lebih ramai. Yang percaya hanya sedikit, jadi pilih
nggak percaya jaga rame-rame. Kalaupun ramai saudara, kalau di sana menjerit, di sini menjerit, apakah nikmat? Kalau namanya penderitaan, mana ada yang namanya bisa tolong menolong lagi? Nggak ada lagi STM di neraka. Masing-masing akan menjerit. Bukan seperti di dunia. Kalau di bumi ada STM, serikat tolong menolong, masih ada. Ada keluarga yang susah bisa ditolong, ada menderita bisa ditolong. Tapi di dalam hukuman kekal tidak ada lagi pertolongan sama sekali. Tuhan tidak peduli lagi. Manusia yang lain pun tidak ada yang peduli. Saudara-saudara kita pun tidak bisa menolong kita lagi. Maka kesempatan, harapan yang ada itu selama di bumi ini. Masih ada harapan selama kita belum mati, saudara. Jangan kira kalau sudah mati masih ada harapan. Masih ada harapan kapan? Sekarang ini. Ketika napas masih ada. Ketika kita belum dipanggil Tuhan, inilah masih ada harapan. Kalau kita pisah dengan Allah, lalu kita tidak menerima obatnya, maka kita pasti dimurkai oleh Allah. Itu pantas ya, wajar katanya tadi. Harus. Kata harus itu berarti orang yang melanggar, orang yang bersalah, orang berdosa layak dimurkai. Saudara setuju tidak? Apakah saudara setuju kalau orang bersalah dihukum? Atau saudara komplain, oh saya tidak setuju. Ya salah-salahnya semua, mana ada orang benar. Tapi itu akibat. Semua orang yang bersalah, semua orang yang melakukan pelanggaran layak dimurkai oleh Allah, layak menerima hukuman, pantas, cocok. Ya, jadi bagian kita sebenarnya cocok menerima hukuman dari Allah. Itu seharusnya bagian orang yang sudah melanggar, orang yang sudah bersalah. Dia cocok dihukum, layak dihukum. Maka kenapa seorang penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus ketika dia disalibkan bersama-sama mendapat pengampunan? Kenapa Tuhan Yesus katakan, hari ini engkau bersama aku di Firdaus, padahal dia penjahat luar biasa. Dia memang pantas dihukum. Maka waktu yang satu mengejek Tuhan Yesus, dia katakan, selamatkan dirimu, selamatkan kami. Tapi yang satu berkata apa? Mengapa engkau tidak takut kepada Allah? Kita ingat di sini, dia menyadari siapa dia. Kita memang selayaknya dihukum karena setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi dia tidak ada berbuat dosa. Apa maksudnya ini? Penjahat yang satu itu menyadari bahwa hukuman salib itu adalah pantas untuk dia. Hukuman di salib itu adalah layak dia terima. Orang yang sadar layak dia dimurkai, layak dia dihukum, itulah yang mendapat pengampunan. Tapi justru siapa yang merasa dirinya benar, itu yang tidak akan diampuni oleh Tuhan. Siapa merasa dirinya benar di hadapan Allah, tidak merasa pantas dimurkai, tidak merasa layak dihukum oleh Tuhan, justru orang seperti itu tidak mendapat pengampunan. Maka ketika orang merasa dia layak dihukum, layak dimurkai, itu yang diampuni Tuhan. Contohnya Petrus. Simon Petrus ketika dia mendapat ikan banyak, dia sadar siapa dia. Tuhan, pergilah daripadaku, aku orang berdosa. Tapi Tuhan katakan apa? Petrus, engkau bukan lagi menjala ikan, tapi aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Justru orang yang sadar tidak layak disambut oleh Tuhan Yesus.
orang yang sadar tak layak, pantas dihukum, ya, cocok dimurkai oleh pelanggaranku yang begitu banyak, oleh kesalahan yang telah kukerjakan. Inilah yang diampuni oleh Tuhan. Maka dalam ayat 3 terakhir tadi, bagian orang yang mati rohani memang pantas dimurkai Allah. Nggak ada alasan lain. Pantas, yang bersalah dihukum oleh Allah. Jadi kita ini sebenarnya bagian yang seharusnya kita terima adalah murka. Bagian manusia yang sudah mati rohaninya, layaknya kita memang dihukum. Itu bagian kita. Tapi masih ada harapan di balik hukuman itu. Itu dari pihak Allah. Dari pihak Allah yang datang dari ayat 4, mari kita baca. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Berarti harapan bukan dari diri kita, harapan datangnya dari Allah. Allah berbelas kasihan. Kita wajar dimurkai, kita cocok dihukum. Bagian kita harusnya memang amarah Allah, tapi Allah yang berbelas kasihan. Allah yang berbelas kasihan, kasih-Nya yang besar membuat kita yang wajar dimurkai tetapi dihidupkan kembali oleh Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menghidupkan orang yang mati? Bersama-sama dengan Kristus. Karena Kristus yang hidup, maka orang yang mati ini akan hidup ketika dia bersama Kristus. Jadi di luar Kristus kita pasti mati. Bersama dengan Kristus, maka rohani kita yang mati menjadi hidup kembali. Ini yang perlu kita lihat, saudara-saudara, bahwa harapan itu masih ada ketika seseorang menyadari siapa dia, menyadari keberadaannya, bahwa dia sudah terdeteksi, dia sudah positif mati rohani. Lalu hanya oleh belas kasihan Tuhan sajalah aku bisa dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Berarti di luar Kristus aku tetap mati, aku tetap dimurkai, tetap dihukum. Di dalam Kristus aku hidup. Orang yang rohaninya sudah hidup, maka ketika dia meninggalkan bumi, ketika dia mati, akan hidup selamanya di sorga. Hidup rohani berarti hubungan kita dengan Allah dipulihkan kembali. Ketika hubungan yang terputus dipulihkan kembali, maka kita akan terus bersama dengan Allah sampai ke rumah yang kekal di sorga. Maka ketika kita mati pun kita punya rumah yang kekal. Inilah harapan itu. Jadi siapa yang menyadari dirinya pantas dimurkai, harapan itu masih ada dari pihak Allah, karena Allah berbelas kasihan. Jadi kita dihidupkan hanya oleh belas kasihan, bukan oleh usaha kita, bukan oleh kerja keras kita, bukan oleh apa yang kita perbuat, tetapi hanya oleh belas kasihan Tuhan. Jadi kalau kita oleh belas kasihan, tak ada dasar kita bermegah. Kita hanya bersyukur Allah mengasihi orang yang wajar dihukum. Allah memberi jalan keluar bagi orang yang pantas dimurkai. Orang yang menyadari ini pasti dalam ucapan syukurnya kepada Tuhan. Dan pasti dia menyambut belas kasihan Tuhan, tidak akan sia-siakan. Karena itu sangat berharga. Itulah jalan keluar dari murka yang akan datang. Belas kasihan Tuhanlah jalan keluar membuat kita dihidupkan kembali. Jadi firman Tuhan ini masih ada harapan. Maksudnya adalah harapan yang diberikan oleh Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Maka siapa yang bersama Kristus, dia hidup secara rohani. Dan orang yang sudah hidup rohaninya akan hidup selama-lamanya. Jadi di bumi kita
sudah punya hubungan dengan Allah, mati pun kita bersama Dia selamanya. Ini yang perlu kita harapkan. Jadi siapa yang sudah menyadari dirinya, sadar dia mati rohani, ada jalan keluar. Kalau saudara menyambut jalan keluar yang Allah tawarkan, maka keberuntunganlah bagi saudara. Siapa yang menolak belas kasihan Tuhan, kerugianlah di pihak saudara. Jadi keputusan itu ada pada diri saudara masing-masing. Allah sudah memberi belas kasihannya. Allah sudah menawarkan kepada semua orang. Tetapi siapa yang merespon, siapa yang menyambut belas kasihan itu, dia akan dihidupkan. Siapa yang menolaknya, dia tetap mati di dalam dosa dan akan dimurkai oleh Allah selama-lamanya. Jadi inilah yang bisa kita renungkan malam hari ini. Kalau saudara sudah sadar siapa diri saudara, ada belas kasihan Tuhan yang perlu saudara sambut. Sadar kena virus, ada obat yang diberikan. Sadar mati rohani, ada kehidupan ditawarkan oleh Tuhan di dalam pribadi Yesus Kristus. Kalau saudara sudah menyambutnya, ini menjamin saudara tidak akan dimurkai lagi oleh Allah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah keberadaan kami sudah mati secara rohani. Kami mengikuti jalan dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa, hidup dalam hawa nafsu daging, kehendak daging, pikiran yang jahat. Itu ciri yang nyata, ciri yang sudah terbukti, membuat kami sadar siapa diri kami, bahwa kami adalah orang yang mati secara rohani, terpisah dengan Allah pencipta kami. Bagian kami seharusnya dimurkai oleh Allah. Kami layak dan pantas dihukum, tetapi oleh belas kasihan Tuhan, Tuhan menghidupkan kami bersama-sama dengan Kristus. Bukalah mata rohani kami untuk memandang jalan keluar, supaya kami tahu masih ada harapan bagi kami lepas dari murka yang akan datang. Berkati kami yang sudah mendengar firman-Mu, supaya kami mengerti dan kami menyadari bahwa kami membutuhkan jalan keluar yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pelayanan malam hari ini. Tuhan sudah hadir dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.